kalau di antara ketiga junior yang di bawahnya Fajarian itu sejauh ini yang paling menonjol ini siapa sih? Sebenarnya kan si Leo Dani udah pernah juara, cuma kan ada penurunan ya setelah saat ini kan ada penurunan. Mungkin itu tadi itu pressure-nya itu karena waktu dulu kan dia kadang-kadang bakal bagus gitu kan. Jadi ya pressure ada penurunan, tapi dari segi permainan mungkin si Pramire lebih luar mainannya, lebih ada permainan lah. Tapi ya itu tadi karena faktor cedera kan. ini juga Pramire sebenarnya paling dari 6 itu paling bawah kan rankingnya, jadi Paling bawah lebih ya karena kan waktu itu cedera, jadi cederanya kan lama juga 6 bulan lebih ya. Dan 6 bulan lagi juga nggak gampang. Termasuk juga tadi yang dari TNI dari apa ya itu tadi kan ada yang ada gangguan dari semua kan udah sampai final nggak segampang itu, kadang-kadang atas tapi bagian sini dia ada sakit itu udah cek gitu. Nah, itu kan nggak ada yang tahu, tapi kita nggak mungkin masih ekspos di situ karena anak-anak kita gitu pulangnya kan. Nyambung ke soal cedera nih. Tahun ini kan cukup banyak ya pemain kita cedera bergantian lah. Sebenarnya penyebabnya apa? Apakah dari segi fisioterapi perlu ada peningkatan atau dari kualitasnya, atau mungkin visionya kurang atau gimana? Saya rasa enggak, karena di sini udah manage dengan bagus semua dari latihan fisik apa kan. Kadang-kadang gitu misalnya selalu kita ingatin, tapi kan kadang-kadang ada lengah juga, mereka mungkin capean nggak bisa istirahat kan, lari ke situ biasanya. Kan saya juga atlet, jadi bisa nggak puasa di situ misal kamu nggak main handphone misalnya ya, makan harus lebih over. Kadang-kadang kan kita mau latih banyak pun ada ketentuan makan harus segini. Kalau dulu kan nggak ada aturan gitu. Nah, itu kita mesti mix, jangan sampai kayak seperti ganda putra kita harus makan banyak sepanjang mereka. Mereka nggak makan banyak nanti gemuk apa, padahal sih enggak sih sebenarnya. Kalau kita latihan dengan bagus, tambahnya lagi dibanyakin, istirahat yang bagus kan pasti mau bilang banyak sih enggak juga sih. Karena terlalu parah jadi kelihatan banyak, padahal cuma Christian. Siapa lagi? Pasti ada, di mana-mana juga ada. Nah itu kalau kita lengah, jadinya takutnya gitu terlalu lama. Kadang-kadang kita di sini kita harus rest dia, tapi kan penting ini. Nah, kayak seperti kemarin Ginting kalah, Christian lagi itu saya cover terus bagaimana dari pemanasan, di grafis sudah dilaksanakan, tapi memang kondisi mungkin ya memang kalau tidak dipungkiri berarti memang kita harus siap lagi, otot harus lebih kuat lagi. Itu kan karena colong belakang, dia keadaan capek maksa ambil jatuhnya nggak benar kan. Tadi nggak mau tuh lari ke sana kemarin, di sini enggak, sebenarnya udah bagus, cuma ada keringan, ada seperti ini terjadi seperti itu biasanya begitu. Apakah turnamen BWF yang mepet-mepet ini terus sekali rangkaian langsung 3 atau kadang 4 itu juga mempengaruhi berpikirnya teman-teman? Ya kalau lari ke situ nggak bisa, memang udah kondisi seperti itu. Jadi kita tengahnya pelatih pemain ya harus siap. Memang kita udah di sini bulu tangkis, kita habis latihan juga dengan bagus, ada mungkin jaga penguatan sikap makan dengan bagus. Memang harus benar fokus di bulu karena ini level Olimpik. Udah nggak bisa yang konteksnya yang orang bilang apa nih yang duniawi dihilangin dulu lah. yang biasa aja kita nggak fokus di sini. Tambah doa. Karena kita kan untuk Indonesia. Yang nggak Indonesia aja kita harusnya kan puasa bagaimana badan kita kan sama aja sebenarnya. Cuma karena kan seperti zaman sekarang kan sebenarnya bukan nggak bisa. Kalau kita minat tinggal anak-anak baik-baik mau dengar, cuma caranya kita terus ini kan nggak mungkin larang tuh jangan marah. Dia perlu nonton juga tuh. Nah, pas nonton ada nih TikTok masuk, ya? Pas TikTok nonton itu kelemahan itu aja. Maksudnya puasa begitu dunia ada kita terlalu fokus ke apa nih kayak uang apa, yang penting yang kamu cari titel kamu aja lah, kamu mau juara itu. Kalau situ udah di situ enggak pasti latihan mau bagus. Jadi yang lainnya kan biasa itu buat motivasi uang, buat ini itu jelas. Kalau ngomongin resto Olimpik sekarang kan dari semua sektor yang tanda kutipnya aman kayaknya nyumbangnya satu wakil untuk sampai sejauh ya, satu wakil.
pasti maunya 2 kan Iya. setiap sektornya gitu. Tapi Sudah mulai dari PBSI itu sudah mulai ada proyeksinya siapa sih kan kayak misalnya di Tunggal Putra Ginting sepertinya bakal pasti lolos, maksudnya Iya. berpeluang besar lolos. Tunggal Putri ada Georgie, di ganda putra ada Fajar Rian. Fajar Rian. Tapi untuk pendampingnya mereka udah ada proyeksi belum sih kira-kira siapa dan siapa? oh udah itu pasti bukan satu aja, lagi 2 karena kalau seperti ganda putra kan berdekatan. Tunggal putri itu paling cuma ini kan ketahuan. Tapi dari kiri bisa siapa yang lagi bagus ini bisa aja sih. Seperti Ciko itu. Nah, untuk Resto Olimpik kan yang diperlukan poin nih Kak. Ya. Untuk yang calon pendampingnya ini apa sih yang dilakukan buat bisa ngejar poinnya itu? Ya dari satu pasti latihan lah, terus dengan keberangkatan dia dan itu nggak bisa dipungkiri lagi. Kalau dia nggak berangkat ya mau kejar sampai di dunia mana pun nggak bakal berhasil. Kejuaraan kan pengalaman buat dia, apalagi muda. Nah ini buktinya bukan bukti, saya pernah kasih tahu di Christian seperti itu dan bisa diwawancara tuh. Dia kan kamu bukan dari sempit, tapi misalnya kamu punya semua skill, pintar, jaga hidupnya kamu bagus. Dia pun seperti ya best of the player ada di dia. Tapi kalau kamu bisa main bagus, manage dengan bagus, itu di Malaysia. Nah ini yang dia cedera itu yang kita. Jadi main, saya kasih vitamin, jaga ini, dia lolos dulu lah. Habis itu ada kesempatan lagi. Nonton ini dia main terus lewatin lebih prestasi lebih bagus dari kita. Kan itu ada. Nah itu yang tadi dibilang, itu pemain itu kita harus dukung dia, kamu ada peluang. Misalnya aja Diego atau siapa yang nggak bisa, kamu udah siap ganti gitu. Jadi bukan ganti itu karena lolos aja, kita cari juara dong. Itu yang penting, jangan kalau kita lolos kita semua lolos aja, karena itu di Tunggal Putra ya semua siapapun lolos siap juara. Nah, di Tunggal Kalau Putra berarti ganda putra ya. ganda putra siapa? Saya Pelapis. Di ganda putra itu sebenarnya kita ada 5 pasang ya, Fajar, Hendra Aksan, Daniel, Pramila dengan Dora Fitri. Semua dikasih kesempatan yang sama. Jadi pertandingan misalnya 3 pertandingan yang sama semua. Nanti kan di akhir tahun atau menjelang mendekati Olimpik kan udah ketahuan nih, oh ini bisa masuk, ini enggak nih. Jadi nanti yang misalnya yang bisa masuk, misalnya 2 atau 3 pasang, itu yang akan didorong, di-push. Jadi sekarang kita minta ke Pak Waketum itu, jadi kita kasih kesempatan dulu yang sama. Berarti kalau sekarang masih terbuka gitu? Terbuka, nanti sampai satu titik kan, oh ini udah nggak mungkin lagi nih. Ya mungkin ya kita kasih kesempatan yang bakal bisa masuk 2 atau 3 pasang gitu. Itu yang diproyeksikan. Oh sekarang masih sama semua. Jadi adil kan. Berarti sampai sekarang nggak juga bisa dibilang Fajar Rian yang udah pasti didorong? Kalau dianya menurun saja, yang lain naik bisa aja. Oke. Kesempatannya sama. Kak, kalau misalnya ada 2 wakil gitu yang lolos, apakah dari sekarang PBSI sudah menentukan indikatornya misalnya 2 ranking terbaik gitu? Atau misalnya yang lain kan ya kita tahu lah misalnya kayak ganda campuran juga ada tanya saya udah tahu. ya maksudnya kan apakah ini kemudian sudah digodok gitu dari PBSI mengenai ketentuannya ya meskipun ranking mereka masih di bawah ya cuma kan masih ada dan ditentukan Kita, dari iya. sekarang belum. Enggak, saya rasa kalau kita seperti begitu kayak SOP kita harus nggak bisa. Kalau saya sebagai Bimpres ya seperti yang ini, saya maunya seperti kan kita lihat juga dia juara, dia bagus sampai di mana, kemampuan dia di mana. Tapi kalau memang intinya ya ranking, kalau dia 2 masuk ya masuk. Tapi kalau misalnya kayak seperti kemarin Raffi Sudiman, kita butuh kita panggil dia ke dalam kan, nah, seperti itu. Jadi kalau di sini kalau ada hal-hal yang saya nggak mau dari luar pun saya mau masuk seleksi gitu. Jadi saya cari informasi dulu dia orangnya gimana. Nah, seperti Dejan apa dia disiplin ya, kita nggak ragu. Seperti ini ya bisa jadi apa nih pembicaraan di situ seperti Jordan. Di sana kita nggak tahu ya. Kalau Dejan saya bisa baca. Nah ini gamblang aja kan. Seperti itu maksudnya kita nggak mau tetapan begini karena ada yang lain itu ya penting kita ambil keputusan tuh jangan sampai salah. Dan kalau keputusan pun kalau kita pilih sesuatu itu yang terbaik dan kita mau hasil terbaik. Berarti untuk itu dari 2 ranking terbaik Ya kalau lolos ya. iya kalau lolos misalnya dapat Pelatnas 2 lab. jadi 2 ranking yang Tapi di bawah 8 besar dapat 2 aja. iya Harus di bawah 8 besar. Maksudnya kan kalau nggak di bawah 8 besar gitu, kalau nggak di bawah 8 besar kan maksudnya. Berarti pelatnas nggak pelatnas asal rankingnya memenuhi berangkat? Apa maksudnya? Kalau buat Olimpiade kan Oh 2 iya wakil. dong. Kalau dia bagus, kalau dia punya ini yang ini, kenapa enggak? Untuk
udah jangan biasa nih, ada kemungkinan ditarik dong awal tahun nanti ke pelatih. Kalau kamu mau saya tarik. Ya kita lihat dulu. Nah, kan balik kalau kita bergabung dia ini dia juga kita baik. Nah, kita nanti saya belum bisa jawab itu. Ya kan di setiap pertandingan lagi kita lihat apa nih perkembangan apa semua ya. Ya. Kalau Tadi Rahmat bilang nggak jadi debut di betul. dua turnamen itu. Ya, karena Alasannya apa tuh? Karena kan emang satu persiapannya emang kurang bagus, jadi kita tarik dulu. Dan lagi kalau main di sana pun kalau mereka masuk kan sayang juga poinnya kecil. Ya kan itu kan di 100 sama challenge ya. Nah, jadi kita proyeksikan nanti di level yang 300 sama 500. Kenapa 300 500? Karena poin nasional dia kan bisa masuk ke situ. Ya kalau bisa masuk kan nanti akan dapat poin juga lebih besar lagi gitu. Jadi nanti proyeksikan untuk ke 300, 500. Itu persiapannya kurang dalam hal apa nih coach maksudnya? Kondisi fisik kita Kondisi yang fisik mungkin pertama kan tadi abis juga kelihatan. Berarti Supaya lebih sip apa? chemistry-nya ya. seperti apa coach? Chemistry mereka? sih oke, mereka berdua. berarti setelah Medan itu nggak jadi, nggak Cina Open sama Hong Kong Open, berarti kemungkinan Hong Kong Open. Hong Kong, Cina-nya kemungkinan nggak bisa kan 1000. Mungkin kita akan mulai di kalau misalnya ada rangkaian 2 ya, dengan langsung 2 jadi nasionalnya sekalian. Di Korea 300 sama di Jepang yang Kumamoto itu 500. Jadi kemungkinan bisa masuk. Kalau cuma satu sayang, ntar satu yang berikutnya belum bisa masuk lagi karena kan nasionalnya nggak kepakai gitu. Berarti dalam waktu dekat plannya yang di Korea sama di Ya planning itu planning ya, belum pasti planning. Itu kan ini banyak yang tinggi-tinggi nih coach ekspektasinya buat Kevin Rahmat. Seperti apa kalau dari sisi pelatih melihat Ya mereka nanti ekspektasi memang apa namanya memang Kevin kan kita semua tahu lah ya. Rahmat juga waktu kemarin dengan Trump juga lumayan bisa bagus. Cuman ya perlu dilihat lagi di pertandingannya gimana ya kan. Chemistry mereka udah dapat di luar nih. Nanti lapangan di pertandingan ya kan kita perlu lihat juga lah. Jadi boleh bilang netizen nggak boleh berharap banyak atau gimana? Kalau berharap sih boleh aja, ya mudah-mudahan harapannya bagus, kan, bagus gitu kan. Kalau Cousinho kondisinya ada update coach? Kemarin udah dioperasi ya, di Portugal dan mungkin udah balik ke Indonesia. Berarti dengan dokter yang sama ya? Dokter yang sama, jadi di tumit bawahnya itu ya, sini dikikis lagi, jadi apa namanya ya belum tahu juga kita kondisi dia karena kan kalau badminton kan loncat sana loncat sini itu kan tulang nonjol kan di kikis ya mungkin istirahatnya kan bisa kurang lebih 6 bulanan ya nanti lihat kondisi 6 bulan nih masih bisa main nggak masih bisa ngikutin nggak gitu loh kalau bisa main ya silahkan main kalau enggak ya nanti lihat perkembangannya bagaimana ya kan tergantung dari dianya mau nahan nggak bisa sakit itu kan kalau itu kan nggak ngerasa kalau yang itu kan ngerasa habis tulang ekor tumbuh tulang kaki tulang ekor keluar malah campur terus kan. Terus tapi kalau Rahmat jadinya diupayakan atau dilatih untuk menjadi pemain belakang kah mengcover Kevin atau seperti apa jadinya? Sebenarnya pemain tuh memang dia pemain depan tapi kan pemain depan nggak harus putar di depan terus harus bisa di belakang juga lengkap lah. ya kan? Jadi harus bisa cover depan belakang. Kevin pun sama main depan tapi bisa di belakang kadang-kadang. Nah, kalau lagi partner lagi capek main belakang nih saya suruh ke depan dulu gantian dulu gitu. Jadi dua-duanya diputar ya, si Kevin Diputar. Rahmat. Tapi ya ditambahin juga latihannya belakangnya tambahin juga. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.